Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini aku akan mereview atau menceritakan ulang kabel merek Baseus yang aku sudah pakai selama 6 bulan belakangan ini, dan saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana rasanya menggunakan kabel ini. Oke, pertama yang saya rasakan saat pertama kali memegang kabel ini itu adalah sangat tebal sekali kalau menurut saya ya. Lihat ini tuh, sangat tebal dan ya gede banget gitu loh. Bentar, ini tak gulung dulu. Kabel ini namanya Baseus ya. Ini nomornya, apa boxnya, mereknya Baseus Unbreakable. Ini namanya serinya mana ya tulisannya. Nah ini Baseus Unbreakable series. Dia itu bisa mendukung pengisian daya power delivery hingga 100 watt dan transfer data hingga 480 Mbps. Dan lagi dia itu berani kasih garansi 2 tahun ya. Itu sudah bagus sekali menurut saya, dan punya saya ini panjangnya 2 meter. Lalu ini verifikasi keaslian dari Baseusnya, serta di belakang boxnya seperti ini. Ini saya nggak tahu maksudnya apa, cuman ini loh, manufaktur by Shenzhen Baseus Teknologi. Mungkin ini nama pabriknya ya, di Cina sana, Shenzhen. Nah itu saya kurang paham. Ini sudah ada logo QC Pass 2023. Artinya ini produksi yang lumayan lama ya, karena saya beli ini tahun 2025 pertengahan tahun. QC Pass ini mungkin artinya sudah quality check, sudah di ACC kayaknya sama pihak Baseusnya bahwa ini itu sudah layak pakai. Nah sekarang kita coba intip dulu di dalamnya dapat apa aja. Nah di dalamnya itu dapat plastik silikon gini sama kartu gini, dan sama satu lagi itu sebenarnya dapat stiker ya. Cuman stikernya itu kebetulan udah aku pakai dan sudah tak buang. Jadi kalau kalian beli ya pasti dapat stiker ya, seperti stiker ala Baseus lah yang warna kuning itu. Dapat kartu garansi sama apa ini nggak tahu, mungkin panduan pengguna mungkin. Dan kembali lagi ya ke boxnya. Di boxnya ini kan ada tulisan Aramid Fiber Braiding. Nah setelah saya cari tahu, Aramid Fiber Braiding itu adalah serat aramid yang digunakan untuk kebutuhan militer. Salah satu bahan yang digunakan untuk kebutuhan militer seperti rompi anti peluru itu juga salah satunya ya menggunakan serat aramid ini. Jadi sangat kuat lah menurut saya kabelnya ini ya, dengan nylon braided serat aramid gini, atau aramid braided mungkin sebutannya. Kabelnya ini ya tebal sekali ya, tebal, bagus, dan menurut saya ini kayak ala-ala gaming gitu ya. Sama sebelah sini ini ada lampu LED tulisan 100 watt, sebaliknya ada tulisan Baseus. Sebelah sini ada
logo USB, dan dia ini ujung atau kepala atau konektor kabelnya dia itu pakai aluminium gitu ya, kayak solid sekali. Dan saya cerita jujur, kemarin ini saya nggak sengaja menginjak kepala kabelnya, nggak tahu yang ini atau yang ini, saya nggak sengaja menginjak kabelnya dan ternyata masih berfungsi dengan normal. Sama kabelnya ini dapat velcro tab-nya untuk mengikat biar rapi. Oke, untuk memverifikasi atau memvalidasi ketebalannya, sekarang coba kita bandingkan dengan kabel original Xiaomi yang 33 watt. Oke, coba kita bandingkan ya ketebalannya. Nah, tuh bisa kalian lihat sendiri, jauh sekali ya. Kalau kata teman saya waktu saya bawa ke teman-teman saya waktu ngopi, katanya ini kayak kabel setrikoan, kata temanku, kabel setrikoan. Nah, ini ujung konektornya ya, sangat keren lah Baseus ini. Dan bentar, saya tunjukin harganya dulu ya. Oke, ini sekarang kalau kalian cek di Baseus officialnya ya, harganya segini. Tapi saya dulu beli dengan harga 35.000. Ini namanya Baseus Unbreakable yang terbuat dari serat aramid. Dan apa kita langsung coba aja ya, coba aja di bentar sekarang coba kita cek kelenturannya ya. Lihat. Nah, kalau lentur sih lebih lentur kabelnya Xiaomi ya, wajar saja karena ya kabel Baseus ini lebih tebal, lebih kuat, lebih tangguh. Dan ya sudah pasti itu hukum fisika, jadi lebih kuat, lebih tebal ya otomatis ya lebih kaku juga. Sekarang coba kita tes ya, kita tes apa, lampu LED nya ini. Sebenarnya ini kepanjangan ya 2 meter ya. Nah, udah aku tancepin di charger Xiaomi yang pernah aku review. Sekarang kita tes ke apa ya, ini power bank aja. Ini kalau kabelnya ditancapin ke charger dan kondisi tidak dipakai untuk mengisi daya, ya memang lampunya tidak akan menyala. Tuh, kalau dibuat ngecas seret, bentar kok nggak mau ini. Nah, ini baru menyala kalau dipakai buat ngecas. Ini aku pakai power bank Usams ya, nanti aku review, videonya akan menyusul reviewnya. Tapi lihat ini logo baterainya nyala, yang artinya fast chargingnya jalan ya. Sama lampu LED nya nyala, ini nyala warna biru. Nah, ini velcro nya ada tulisan Baseus yang menurut saya sangat bagus sekali ya, ini kabelnya. Oke, sudah nggak lama-lama, jadi saya akan menceritakan kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya dulu aja. Pertama, dia itu harganya murah, saya beli dulu cuman 35.000.
Lalu yang kedua, dia itu bisa support sampai 100 watt. Lalu yang ketiga, dia itu dari brand terkenal yaitu Baseus, dan sudah, kalau saya rasa ya tidak perlu diragukan lagi lah, punyanya Baseus ini bagus sekali menurut saya. Lalu kelebihan berikutnya atau keunggulan berikutnya, dia itu berani kasih garansi 2 tahun. Nih, garansinya 2 tahun. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, dia itu yang seperti saya katakan tadi, dia itu kaku ya. Kaku. Jadi kalau mau dipakai, ya mungkin sebagian orang mengatakan ya agak ribet lah. Lalu yang kedua, dia itu tebal, dan sebagian orang atau teman saya juga mengatakan dia itu nggak suka atau nggak terlalu suka sebenarnya kalau pakai kabel yang tebal banget itu. Oke, kita sekarang masuk ke poin ketiga, yaitu dia itu berat ya. Dia itu berat, saya nggak bisa ngukur atau gimana untuk data validnya, tapi yang saya rasakan itu kabelnya itu sangat berat lah ya, kalau dibandingkan mungkin 1,5-nya kabel biasa. 1,5-nya kabel biasa ya sama kayak bawa 1 kabel Baseus ini. Jadi dari 3 kekurangan itu tadi, saya juga menemukan kekurangan baru lainnya, yaitu ini menurut saya pribadi ya, kalau kabel yang kaku itu dapat merusak port dari lubang charger kita yang diisi daya. Lubang apapun, lubang chargernya maupun lubang yang diisi daya, dia itu, nah ini loh, pasti portnya ini dia itu akan menahan berat dari chargernya. Jadi beratnya itu terpusat, berat dari kabel ini tuh terpusat ke portnya sini loh, jadi gantung gini sama chargernya sini. Jadi port dari charger dan port dari power bank ini, dia itu menahan, kalau istilah saya itu menahan berat dari charger ini. Nah, itu dia kekurangan dan kelebihannya. Saya rasa cukup di situ saja ya review kabel kali ini. Saksikan atau stay tune di konten saya berikutnya. Saya akan banyak menceritakan kepada kalian atau mereview barang-barang yang saya miliki. Jadi bantu subscribe dan bantu like channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri kritik dan saran di komen. Saya tunggu komentar kalian.